V-League sudah berakhir, dan Mega sudah kembali ke Indonesia. Akan tetapi di akhir masa karirnya di V-League, justru Mega tidak masuk dalam Best Seven. Lantas ada apa dengan penilaian Kovo? Diawali dari berita media Korea, reporter Yang Seong-nam memberitakan, kenapa Mega tidak ada di Best Seven? Fans Indonesia kesal gagal mendapatkan penghargaan di V-League. Saya senang dia tidak memperpanjang kontrak. Para penggemar voli Indonesia benar-benar marah. Mereka menyuarakan ketidakpuasan karena Mega, bintang terbesar Indonesia, tidak masuk dalam Best Seven pada ajang penghargaan V-League 2024-2025. CNN Indonesia melaporkan pada tanggal 15 bahwa para penggemar voli Indonesia menunjukkan kekecewaan besar karena Mega tidak masuk dalam Best Seven. Federasi Bola Voli Korea KOVO mengadakan acara penghargaan V-League 2024-2025 pada tanggal 14 dalam kategori putri. Kim Yeon-kong dari Hankook yang memimpin timnya meraih gelar juara dan pensiun dengan terhormat terpilih sebagai MVP dengan suara bulat. Pemain yang terpilih dalam Best Seven adalah outside hitter Kim Yeon-kong, Van Zabukilik, opposite spiker Giselle Silva, middle blocker Lee Dayon, pitch setter Yong Hae-seon, dan libero Lee Myung-ok. Nama Mega tidak tercantum dalam daftar pemain terbaik yang memimpin dunia voli profesional musim ini. Hal ini membuat para penggemar voli Indonesia angkat suara dan menyatakan ketidakmengertian mereka. Penghargaan untuk posisi Mega, yaitu opposite spiker, diberikan kepada Silva. CNN Indonesia menyampaikan, para penggemar kecewa karena idola mereka dari Indonesia tidak terpilih masuk ke dalam tim terbaik, padahal Mega mencetak total 1020 poin hingga final dan tampil dengan performa luar biasa sepanjang musim, bahkan mencatat tingkat keberhasilan tertinggi. Para penggemar voli Indonesia mengungkapkan kemarahan mereka dengan komentar seperti, untung saja Mega tidak memperpanjang kontraknya dengan V-League Korea. Reaksi mereka menunjukkan kekecewaan yang meluap, bukan sekedar penyesalan. Namun berbeda dari klaim para penggemar Indonesia dan CNN Indonesia, ajang penghargaan V-League sebenarnya didasarkan pada performa di musim reguler. Silva menempati peringkat pertama dengan total 1008 poin di musim reguler, sedangkan Mega berada di posisi ketiga dengan 802 poin. Dalam hal persentase keberhasilan serangan, Mega menempati peringkat pertama dengan 48,6%, sementara Silva berada di peringkat ketiga dengan 45,77%. Dalam musim reguler Cheongkwanjang, tim Mega finish di posisi ketiga dan lolos ke playoff, sementara GS Caltex tim Silva berada di peringkat ke-6 dan gagal masuk playoff. Sementara itu, Mega yang selama 2 tahun terakhir menjadi pemain kunci di Cheongkwanjang dan memimpin tim hingga ke final musim ini, memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak demi merawat ibunya yang sedang sakit. Seperti inilah komentar fans Korea. Benar, Mega tidak masuk dalam Best Seven. Ini terasa tidak adil. Baru pertama kali nonton voli ya, Kim Yeon-kong itu pesaingnya. Baru pertama kali nonton ya. Posisi Mega sama dengan Kim Yeon-kong. Gimana bisa dia masuk Best Seven? Dari awal emang dia masih pemula. Untuk posisi oposit seharusnya Megawati yang mendapatkannya karena catatan statistik dan kontribusinya pada tim lebih tinggi. Kalau tidak juara, Mega dan Silva punya performa yang mirip. Jangan terlalu mempermasalahkan posisi seperti outside hitter atau oposit, tapi pilih saja 3 penyerang terbaik sebagai best. Kalau begitu, 3 penyerang terbaik bisa saja Kim Yeon-kong, Mega, dan Silva. Aku juga sangat menyayangkan Mega tidak terpilih sebagai best. Mega memang tidak masuk Best Seven, tapi dia adalah pemain asing terbaik sepanjang masa, hanya standarnya saja yang berbeda. Dia telah mengubah pandangan terhadap pemain asing dari Asia, seperti Son Heung-min yang mengubah prasangka terhadap pemain Asia. Mega jelas merupakan pemain yang telah melampaui batas itu. Bagi rakyat Indonesia, dia akan dikenang sebagai bintang olahraga yang membanggakan. Aku mendukung Mega, dan meskipun sayang sekali dia belum bisa melampaui tembok Kim Yeon-kong, dia tetap yang terbaik. Sekarang aku bahkan sudah tidak ingin melihat Kim Yeon-kong lagi. Cheongkwanjang harus pergi ke Indonesia lagi dan membawa Mega kembali. Voli Korea tanpa Mega itu tidak seru. Informasi harus disampaikan dengan benar. Best dalam semua olahraga beregu didasarkan pada catatan di liga reguler. Pemain yang jadi top skor dengan lebih dari 1000 poin dan peringkat 3 dalam serangan tertentu saja seharusnya masuk Best Seven. Dan setauku voting dilakukan sebelum masuk ke championship. Apa itu sudah berubah? Orang-orang Indonesia ramai sekali ya. Memang benar kalau Mega itu hebat, tapi apakah dia akan tetap tampil sebaik sekarang kalau berada dalam situasi yang sama seperti Silva di GS Caltex? Ayo kita akui juga kalau Silva memang tampil dengan sangat baik. Karena dasarnya adalah liga reguler, pencapaian melewati 1000 poin yang hanya satu-satunya itu punya simbiolisme yang sangat luar biasa. Tapi ya tetap saja ramai.
Jika seperti ini berarti tidak ada arti dari mendapatkan penghargaan, bahkan pemain yang pantas mendapat MVP malah terlewat, ini keterlaluan. Mega seharusnya pasti masuk best seven, kenapa Peach bisa masuk? Jika Mega bermain sebagai middle dan tampil sebaik Peach, itu akan berbeda, tapi posisinya akan berbeda. Apa maksudnya? Posisi oposit memang dikuasai Silva dengan sangat baik, itulah sebabnya dia terpilih masuk best seven. Biasanya juara top skor yang diberi penghargaan, Mega memang tampil luar biasa, tapi meskipun begitu Silva tidak kalah dari Mega. Di posisi oposit gelar top skor dengan peringkat satu dalam semua indikator tidak bisa diabaikan. Memang sayang untuk Mega, tapi sepertinya Silva yang pantas mendapatkannya. Para jurnalis sepertinya memberi lebih banyak nilai pada kontribusi dan pengabdian Silva terhadap tim, serta perjuangannya seorang diri. Bagaimana jika Mega tidak punya setter seperti Yom dan Buki, dan para haters yang terus mengkritik di mana-mana juga menjadi penghalang bagi Mega.